bisa diceritakan terkait awal mulanya Universitas Petra melakukan pendampingan pada masyarakat di Desa Jarak ini, Bu? Mungkin kalau dari awal itu bermula dengan saat kita bertamu ke Desa Jarak dan berkenalan dengan Pak Kepala Desa gitu ya. Sehingga kita ngomong, kita sebagai insan di institusi perguruan tinggi, kita bisa bekerja sama untuk membangun Desa Jarak gitu. Jadi kita awalnya terlibat dalam program-program Abdimas, waktu itu program jambanisasi gitu. Tahun berapa itu, Bu? Tahun 2015. Ya. Terus mulai untuk pendampingan pada unit usaha wisata ini gimana, Bu? Kemudian berkembang di tahun 2017 itu kita diberitahu juga awalnya dari pihak desa kalau bahwa Desa Jarak ini sudah ditetapkan menjadi salah satu dari program Wonosalam Agrowisata. Nah, untuk kedepannya mau tidak mau pemerintah Desa Jarak harus mewujudkan, sementara mungkin SDM yang ada di sini masih sangat terbatas, belum terlibat. Di Petra kita punya jurusan pariwisata gitu, jadi saya kemudian men-sharingkan dengan Ibu Devi yang dari jurusan pariwisata, kemudian Bu Shirley yang dari marketing hospitality ya. Lalu karena kebutuhannya adalah membangun proyek fisik, kita melibatkan Pak Rudi Setiawan dari jurusan teknik sipil. Jadi kita mendampingi desa agar program wisata desa ini bisa terwujud dan masyarakat pasti dapat dampaknya. Jadi kolaborasi insan ini, Bu, ya, dari lembaga pendidikan, Bu, ya, yang berperan seperti ini. Ya, Bu, betul, Pak. kira-kira dana ini didapat dari mana dan seperti apa, Bu, nantinya, Bu? Nah, ini karena untuk membangun itu butuh dana besar dan dana desa sendiri terbatas ya. Kita perlu berkolaborasi. Jadi ada program yang ditawarkan oleh DRPM ya, Direktur Jenderal Riset dan Pengabdian Masyarakat. Dan kita membantu dengan mengajukan hibah yang skemanya itu disebut PPDM, Program Pengembangan Desa Mitra. Jadi saat ini adalah tahun kedua, pelaksanaan tahun kedua dari hibah PPDM tersebut. Tahun berapa itu, Bu? Tahun pertamanya itu tahun 2019. Kita mendapatkan 150 juta dan karena sedikit di akhir tahun itu belum terwujud penuh, tahun kedua ini kita mendapatkan 100 juta dan harapan kami masih berlanjut karena program PPDM ini adalah 3 tahun. Bu Ani, terkait pendampingan dari Universitas Petra untuk mendampingi masyarakat, khususnya meningkatkan SDM masyarakat dalam bidang wisata, apa, Bu, yang dilakukan, Bu? Ya kita karena di dalam penataan hibah ini kita juga multidisiplin ya. Jadi kalau saya yang dari program studi arsitektur dan Pak Rudi yang dari sipil itu membantu dalam penataan kawasan sentra wisata yang ada di sini. Sementara Ibu Devi yang dari pariwisata dan Bu Shirley yang dari marketing hospitality itu membantu untuk melatih SDM seperti yang hari ini sedang terjadi. Jadi membekali masyarakat untuk bisa masuk ke dunia bisnis pariwisata. Berarti manajemen wisata, pengolahan wisata, Bu, ya? Betul. Oh, ya. Bu Ani, kira-kira apa, Bu, harapan dari pihak Universitas Petra sendiri terkait program ini atau pendampingan masyarakat di Desa Jarak ini, Bu? Ya, kami sebagai insan akademisi itu hanya ingin berbagi ilmu dan kiranya masyarakat di sini dengan bisa berkembang menjadi desa wisata ini secara sosial ekonomi bisa berkembang lebih baik. Itu yang kami inginkan aja. Bisa meningkatkan ekonomi apalagi pasca pandemi, Bu, ini, Bu, Ya, untuk demikian memperbaiki ekonomi warga. harapannya kan dengan pandemi ini kan orang juga terkungkung ya. Mungkin lepas pandemi ini tepat waktunya kalau wisata ini bisa ditawarkan dan
dengan datangnya wisatawan ke Desa Jarak ini pasti akan membeli sesuatu gitu ya, sehingga kiranya masyarakat bisa mendapat kesempatan untuk meningkatkan untuk baik ekonominya terutama, tapi secara sosial mereka juga lebih terbuka untuk lebih maju gitu. Siap Ibu, nama lengkapnya Saya Ani Juniwati. sebagai apa Bu? Saya dosen di Prodi Arsitektur Universitas Kristen Petra. Pak Kades, bisa dijelaskan terkait rencana pembukaan wisata Bukit Penjaringan ini Pak? Untuk pelaksanaan pembukaan Bukit Penjaringan ini rencana kita pertengahan bulan Desember. Nah, kenapa pertengahan bulan Desember ini kita rencana kita buka? Karena nanti antisipasi di tahun baru 2021 semacam itu. Pak Lurah, asal muasal terbentuknya wisata Bukit Penjaringan ini gimana Pak? Ya, ini dari awal mulanya Bukit Penjaringan ini kita gagas bersama dengan masyarakat, terutama dengan kelompok tani, dengan BUMDes dan Karang Taruna dan lembaga-lembaga desa yang ada di Desa Jarak, dan kita menentukan lokasi di Bukit Penjaringan. Nah, Bukit Penjaringan ini dahulu kala sebelum adanya Desa Jarak, waktu pertama kali yang masuk Desa Jarak itu masuk di bukit ini, dan pada waktu pagi hari sekitar jam 9, jam 10, kalau orang Jawa itu bahasa caring. Caring itu mencari berjemur. Nah, berjemur atau supaya badan ini hangat. Nah, akhirnya caring di sebuah bukit. Nah, kebetulan binatang-binatang buas yang ada di waktu masih hutan, binatang-binatang buas yang ada di sekitar sini juga ikut berjemur. Nah, seperti ular, ada harimau dan binatang buas yang lainnya ikut berjemur waktu itu, semacam itu. Oh, tapi itu ceritanya dulu Pak ya. Iya. Kalau untuk di sini tepatnya wisatanya itu menempati lahan punya siapa Pak? Nah, untuk lahan wisata ini tanah milik desa, tanah Bengkok Kepala Desa dan Bengkok Sekdes, sehingga ini kita jadikan objek wisata, kita bangun wisata dengan luas sekitar 2 hektar. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kita merelakan bengkok kita untuk pembangunan wisata ini nanti bisa, satu, memajukan ekonomi masyarakat yang ada di Desa Jarak, menambah kesejahteraan masyarakat Desa Jarak, dua, menambah PAD Desa Jarak dalam kaitannya nanti penghasilan dari wisata yang ada di Desa Jarak, khususnya di Bukit Penjaringan. Anggaran untuk pembangunan wisata ini dari mana Pak? Nah, anggaran dari wisata Bukit Penjaringan ini pertama ini jelas dari dana desa. Nah, dana desa, kedua dari hibah abdi masyarakat DRPM, Dirjen Ristek dan Pengabdian Masyarakat Ristek BRIN, dalam program pengembangan desa mitra yang dilaksanakan oleh UK Petra dengan tim Bu Ani Juniawati, Bu Sherly Wijaya, Bu Devi Destiani dan Pak Rudi Setiawan. Iya. Pak Kades, berarti ini intinya ada pendampingan dari Universitas Petra Surabaya Pak ya? Iya. Itu kalau menurut Pak Kades apa yang dampak yang dirasakan dari desa ini Pak atas pendampingan itu Pak? Kami atas nama Perhimpunan Jarak mengucapkan banyak-banyak terima kasih sekali kepada UK Petra yang telah bekerja sama mulai sejak tahun 2015 dalam waktu itu melaksanakan kegiatan KKN dan kegiatan sosial-sosial, dan selanjutnya kita didampingi dalam melaksanakan pembangunan wisata. Nah, sehingga baik perencanaan maupun pendampingan maupun pelaksanaan maupun pelatihan-pelatihan kita selalu didampingi oleh UK Petra, dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih sekali kepada UK Petra dan mahasiswa maupun dosen-dosen yang ada di UK Petra Surabaya. Secara spesifik apa sih Pak yang diinginkan dari pihak desa terkait pelatihan wisata dari pihak Universitas Petra itu Pak? Ya, untuk pelatihan yang kita inginkan kaitannya untuk meningkatkan SDM. Kenapa Pak dengan SDM-nya Pak? Nah, karena SDM itu harus kita tata, harus kita bangun mulai sekarang,
karena untuk generasi muda-muda kita itu harus kita bangun SDM, karena 5-10 tahun yang akan datang itu generasi muda yang sekarang itu yang nanti memiliki dan membangun desa yang ada di Desa Sanjara ini, membangun kawasan yang ada di Desa Sanjara ini, Menjadi desa wisata khususnya menjadi Pak ya. desa wisata khususnya di potensi-potensi yang ada di Desa Sanjara. Pak Kades, boleh tahu fasilitas apa Pak yang ada di sini Pak? Nah, kalau wisata Bukit Penjaringan ini fasilitas pertama yaitu kolam renang untuk anak-anak. Terus ini ada taman bunga, gazebo, dan untuk tahun berikutnya kita mau membangun lagi kolam renang, juga ada kolam renang, kolam pancing, dan ada potensi petik buah nanti yang ada di sebelah barat aula semacam itu. Iya, Pak, intinya kan menonjolkan kearifan budaya lokal Pak ya. Iya. Apa Pak untuk hasil perkebunan dan peternakan di sini Pak? Nah, kalau kita berbasis kearifan lokal, termasuk kita menggali potensi-potensi wisata yang ada kaitannya dengan potensi kita, potensi alam kita. Kebetulan potensi alam kita yang ada di Sanjara ini pertama potensi peternakan maupun perkebunan sentra itu yang kami angkat untuk mendongkrak wisata, mempromosikan wisata yang ada di Sanjara, dan untuk memajukan ekonomi masyarakat yang ada di Sanjara. Hasil perkebunnya apa aja Pak? Hasil perkebunnya ya, pertama jelas durian, manggis, terus kopi itu ada beberapa macam yang kita sampai hari ini kopi Excelsa yang kita banggakan di Desa Sanjara itu, karena kopi Excelsa itu sejak zaman Belanda itu di Indonesia hanya ada 2 tempat, yaitu di Kabupaten Jombang di Kecamatan Wonosalam di Desa Sanjara, dan di Provinsi Jambi. Nah, itu yang kita pelihara sampai hari ini, kita rawat dengan bagus, yaitu kopi Excelsa dan kopi Robusta maupun Arabica yang sekarang mulai kita tata untuk potensi perkebunan. Ada lagi? Ada lagi termasuk petai, alpukat, salak, semacam itu. Oh gitu. Kalau untuk peternakan Pak apa aja? Kalau peternakan kita sekali lagi potensi yang ada di Sanjara khususnya peternakan. Kalau Kabupaten Jombang berbicara masalah sapi perah itu pasti di Sanjara yang dimunculkan di Kabupaten Jombang. Nah, kebetulan potensi yang ada di Sanjara itu ada beberapa potensi, kita bagi dengan wilayah. Di wilayah selatan Desa Sanjara itu ada potensi sapi perah, peternak sapi perah milik warga. Setiap hari kita bisa memproduksi kurang lebih 8.500 liter setiap hari. Kita kerjasama dengan pabrik susu yang ada di Nestle Pasuruan. Dan di timur Desa Sanjara, termasuk di 2 wilayah Desa Sanjara itu Dusun Jarak Kebun maupun Dusun Tegarjo, itu potensi kambing etawa, peranaan etawa atau PE. Di sana juga ada semacam produk olahan susu. Pak, Ya. apa harapannya dari Pemdes dan kedepannya seperti apa Pak? Harapan dari pemerintah Desa Sanjara khususnya untuk meningkatkan daya saing kita ke depan, kita harus semua lapisan masyarakat Desa Sanjara, kita harus sama-sama bersatu padu untuk membangun Desa Sanjara, kaitannya dengan membangun wisata yang nanti potensi-potensi wisata Desa Sanjara yang sampai hari ini masih kita awali, nanti bisa terbangun dengan bagus, dipromosikan dengan bagus, nanti dengan pengunjung-pengunjung yang banyak yang ke Desa Sanjara, sehingga perekonomian masyarakat yang ada di Desa Sanjara, pembangunan yang di Desa Sanjara semakin maju lagi, karena Desa Sanjara sampai hari ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Desa menjadi desa maju dengan indeks desa membangun maupun ekonomi masyarakat yang maju semacam itu. Mantap Pak, nama lengkapnya Pak Kades? Nama saya Agus Darminto. Siap, terima kasih Pak Desa Sanjara. Kades.